PDSS-nya itu yang menggunakan Erapor ya Pak. Jadi kalau misalkan menggunakan Erapor di PDSS itu, apakah menjadi prioritas lulus di SNBP atau penyeleksiannya tetap sama saja dengan yang manual pengisiannya? Izin bertanya, sebenarnya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah tadi ada hal menarik kalau di web PDSS yang sekarang itu kan ada operator ya Pak, gitu kan. Ada nomor telepon sama emailnya. Nah, izin bertanya, ini baiknya karena kan kadang ada sekolah juga yang termasuk sekolah saya nih PDSS, operator PDSS dengan operator sekolahnya langsung yang dari Dapodik ini kan berbeda. Baiknya di dalam itu dimasukkan operator sekolah atau operator PDSS, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah tertarik juga sama tadi untuk akun SNPMB yang gap years ya berarti ya Pak. Yang gap years itu apakah harus membuat kalau tadi yang saya baca kalau nggak salah tidak perlu membuat akun ulang. Apakah seperti itu atau perlu membuat akun ulang? Seperti itu. Ada yang mau saya tanyakan berkaitan dengan siswa. Ini kan ada siswa kami di kelas 10 dulu itu dia di luar negeri Pak. Seperti itu. Nah, notabene raportnya itu kan tidak sama dengan di kita. Itu untuk penginputan nilainya itu baiknya bagaimana gitu untuk biar siswanya itu bisa masuk untuk tes dan lain sebagainya. Kemarin saya sudah mulai buka sore PDSS Pak, tapi pas lihat di profilnya itu tidak menggunakan Erapor Pak. Kemudian saya klik menu Erapor, notisnya di situ tidak memenuhi tidak dapat menggunakan Erapor katanya gitu Pak. Oke Pak. Satu lagi Pak, pertanyaan Pak. Kami kan dari jenjang SMK ya Pak. Nah, semester 5 itu kemarin anak SMK ini rapor semester 5-nya adalah sertifikat PKL, Pak. Itu gimana ya, Pak, pas pengisian nanti di PDSS anak-anak ini, Pak? Apakah bisa setelah data nilai itu masuk ke PDSS, itu sukses kan tadi keterangannya sukses, data nilainya bisa dicek kembali atau sebagai operator tidak bisa mengecek ulang nilai yang sudah masuk? Izin bertanya, sebenarnya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah tadi ada hal menarik kalau di web PDSS yang sekarang itu kan ada operator ya Pak, gitu kan. Ada nomor telepon sama emailnya. Nah, izin bertanya, ini baiknya karena kan kadang ada sekolah juga yang termasuk sekolah saya nih PDSS, operator PDSS dengan operator sekolahnya langsung yang dari Dapodik ini kan berbeda. Baiknya di dalam itu dimasukkan operator sekolah atau operator PDSS, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah tertarik juga sama tadi untuk akun SNPMB yang gap years ya berarti ya Pak. Yang gap years itu apakah harus membuat kalau tadi yang saya baca kalau nggak salah tidak perlu membuat akun ulang. Apakah seperti itu atau perlu membuat akun ulang? Seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dina. Langsung dijawab atau dulu? Langsung aja Bu, keburu lupa. Ya. Silakan Pak Riza, waktu dan tempat dipersilakan. Baik ya, untuk pertanyaan yang pertama saya jawab ya, yaitu terkait dengan info operator ya. Di sini prinsipnya sebenarnya yang dimasukkan adalah operator yang benar-benar mengoperasikan aplikasi PDSS ya, supaya nanti kalau misalnya ada apa-apa dan kami perlu menghubungi gitu, normally sih sebenarnya nggak dihubungi sebenarnya ya. Tapi kalau ada apa-apa misalnya ada data yang bagaimana dan seterusnya seperti itu, kalau kami harus menghubungi siapa begitu. Jadi sebaiknya menurut saya yang benar-benar memang mengoperasikan aplikasi PDSS gitu. Yang kedua mungkin Pak Arif ya. Ya, untuk akun tadi Bu,
Jadi kalau sudah punya akun tahun sebelumnya, gunakan akun yang tahun sebelumnya, Bu. Jadi itu memudahkan kita karena sudah terekam, gitu ya. Jadi tidak perlu buat akun baru. Itu saja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Mungkin kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Andre SMA Highfield. Silakan. Oke, silakan Mas Andre. Ya, baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang mau saya tanyakan berkaitan dengan siswa. Ini kan ada siswa kami di kelas 10 dulu itu dia di luar negeri, Pak. Seperti itu. Nah, notabene raportnya itu kan tidak sama dengan di kita. Itu untuk penginputan nilainya itu baiknya bagaimana gitu untuk biar siswanya itu bisa masuk untuk tes dan lain sebagainya. Begitu Pak sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dijawab Pak Riza terkait nilai siswa yang ada di luar negeri untuk menginputkannya. Oke, ya. Kalau ada siswa yang memang ada semester tertentu di luar negeri itu maksudnya tetap kan ya, sekolah Indonesia di luar negeri kan maksudnya? Atau bukan Pak, sekolah ya memang di luar negeri, sekolah luar. Kalau sekolahnya memang benar-benar sekolah di luar negeri, tidak eligible Pak untuk masuk ke SNBP ya. Karena persyaratan SNBP itu harus menggunakan kurikulum nasional gitu. Jadi seluruh nilai yang dia miliki itu mengikuti kurikulum nasional. Jadi tidak boleh Pak. Jadi tidak eligible ya. Masih. Baik Pak. Atau mungkin ada penyetaraan atau bagaimana? Tetap tidak bisa ya? Atau tidak bisa Pak. Nanti silakan kalau memang mau kuliah di PTN di Indonesia ya ikut SNBT. Jalur normal ya. Baik. Ya. Oke. Terima kasih Pak Riza atas informasinya. Terima kasih Mas Andre. Kemudian lanjut ke Mbak Eksa Rahmanovianti. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Ibu. Apakah sudah terdengar Bu suaranya? Sudah, silakan. Ya, izin bertanya Bapak Riza. Pak, kemarin saya sudah mulai buka sore PDSS Pak. Tapi pas lihat di profilnya itu tidak menggunakan e-rapor Pak. Kemudian saya klik menu e-rapor, notisnya di situ tidak memenuhi tidak dapat menggunakan e-rapor katanya gitu Pak. Itu kenapa ya Pak? Sementara saya tanya sama operator Dapodik Pak ya yang memegang Dapodik, itu kan Dapodik lagi nggak bisa buka sampai sekarang Pak ya, setelah terima rapor kemarin ya di tanggal 19 dan sampai sekarang juga belum rilis. Nah, e-rapor juga nggak bisa buka. Itu gimana ya Pak solusinya untuk penggunaan e-rapor? Apakah kami terpaksa harus manual, apa menunggu arahan selanjutnya atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Jadi terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik ya. Kalau ada sekolah yang ingin menggunakan e-rapor tapi terus muncul informasi di PDSS-nya itu bahwa sekolah tersebut tidak bisa menggunakan e-rapor, itu penyebabnya adalah dari data yang kami dapat dari Pusdatin, ya mungkin sumbernya Dapodik begitu ya, itu sekolah itu ada semester yang bolong ya. Jadi dari 5 semester, katakan aja ini SMA normal gitu, 5 semester, itu ada semester tertentu yang memang 0 gitu jumlah siswa yang e-raportnya gitu ya. Jadi kalau memang ada yang bolong maka kami nggak bisa gunakan gitu e-raportnya gitu ya. Jadi alternatifnya adalah ya silakan berkoordinasi dengan Dapodik terkait dengan semester yang tidak ada itu yang mana begitu, kemudian disinkronkan begitu ya. Kalau memang bisa disinkronkan dalam waktu dekat, ya berarti masih bisa ngejar untuk menggunakan e-raport. Tapi kalau saran saya kalau sampai mepet-mepet nanti PDSS-nya sudah mau berakhir, ngejar-ngejar e-raportnya nggak dapat gitu, menurut saya lebih baik pindah ke manual. Oke Pak, satu lagi Pak pertanyaan Pak. Kami kan dari jenjang SMK ya Pak. Nah semester 5 itu kemarin anak SMK ini rapor semester 5-nya adalah
sertifikat PKL Pak. Itu gimana ya Pak pas pengisian nanti di PDSS anak-anak ini Pak untuk SMK Ya, Pak? jadi oke, untuk SMK yang PKL di semester Iya Pak. 5 begitu, ya silakan nanti pada saat pengisian PDSS-nya disebutkan bahwa di semester 5-nya itu adalah PKL begitu. Jadi bisa tetap masuk gitu ya. Jadi tidak perlu mengada-ada untuk menambahkan mata pelajaran yang lain gitu. Tapi ya cuman Oh, PKL gitu. karena kan memang di semester itu isinya PKL begitu ya. Oh, Ada gitu. ininya Berarti, nanti silakan dibaca di petunjuknya di panduan ada terkait dengan bagaimana pengisian itu. Oh iya baik, berarti yang untuk SMK semester 5-nya rapornya tetap rapor PKL aja Pak ya, tidak ada menambah dan mata pelajaran lain berarti ya Pak? Betul. Oke siap, terima kasih banyak Pak. PDSS-nya itu yang menggunakan Erapor ya Pak. Jadi kalau misalkan menggunakan Erapor di PDSS itu, apakah menjadi prioritas lulus di SNBP atau penyeleksiannya tetap sama saja dengan yang manual pengisiannya? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, apakah bisa setelah data nilai itu masuk ke PDSS itu sukses kan tadi keterangannya sukses, data nilainya bisa dicek kembali atau sebagai operator tidak bisa mengecek ulang nilai yang sudah masuk? Dan boleh satu lagi Pak? Mungkin 2 aja ya Pak ya. Oh, oke. Iya, Ini itu baik. aja. Iya, terima kasih. Ya, monggo Pak Riza. Baik. Ya. Pertanyaannya menarik ini. Yang pertama adalah apakah kalau mengisi PDSS dengan menggunakan e-raport dapat prioritas enggak gitu siswanya untuk diterima. Kalau terkait dengan seleksinya sama ya antara menggunakan e-raport atau manual karena nilainya kan sebenarnya sama ya. Raport fisiknya juga sama kan sebenarnya. Hanya saja proses memasukkan ke PDSS-nya kalau pakai e-raport lebih cepat gitu. Dan sebenarnya yang insentif yang diberikan kalau pakai e-raport ya tambahan 5% itu. Justru disitulah yang menariknya. Jadi bukan dalam konteks mendapatkan prioritas jadi peluang diterimanya lebih besar atau bukan, itu sama saja kalau itu. Nah kemudian pertanyaan yang kedua adalah kalau mengisi menggunakan e-raport apakah nilainya bisa dilihat? Bisa. Seperti halnya Bapak Ibu melihat pengisian manual ya, jadi bisa dilihat. Dan juga tadi yang saya agak lupa menyampaikan ya, biasanya para operator itu kalau mau ngecek nilai yang sudah dimasukkan itu benar atau salah, itu ada menu ekspor ya, diekspor jadi PDF. Mungkin Bapak Ibu bisa ngeprint gitu, di print PDF-nya dikasihin ke siswanya masing-masing untuk di cross check ya, dilihat dengan raport fisiknya ada yang berbeda atau enggak gitu. Jadi tetap bisa ya. Jadi kalau meskipun pakai e-raport jadi tetap bisa dilihat. Namun memang tidak bisa diedit ya, tidak bisa diedit. Dilihat bisa, diedit nggak bisa. Nah terus gimana kalau terjadi kesalahan ya? Berarti kesalahannya di sumber datanya ya. Di sumber datanya dalam konteks ini bisa di Dapodik atau di EMIS begitu ya. Jadi silahkan diperbaiki dulu di sana gitu. Baru nanti siswa itu ditambahkan lagi gitu. Jadi bisa dihapus dulu kemudian ditambahkan lagi nanti. Seperti itu. Gitu ininya jawabannya.